Suku Bajo terkenal dengan kehebatannya dalam menjelajahi lautan. Mereka dapat menyelam hingga kedalaman 70 meter di bawah permukaan laut hanya dengan satu tarikan nafas. Dari mana asal-usul mereka ya Sobat Fancy? Yuk stay tune terus di YouTube Travel Fancy Indonesia. Pengembara laut. Itulah yang sering dikatakan banyak orang tentang masyarakat suku Bajo atau suku Bajau. Dengan bermodalkan perahu kuno, tanpa peralatan penunjuk arah modern atau memandu perjalanan, suku Bajo hanya mengandalkan posisi bintang. Zaman dahulu kala, orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahunya atau sering disebut nomaden. Namun, saat ini banyak orang Bajo membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Bukan hanya di Indonesia, suku Bajo tersebar di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di Indonesia mereka tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Sejarah mengatakan, asal-muasal suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas, hingga membawa mereka masuk ke negara tercinta ini, tanah air Indonesia. Sedangkan menurut Stephen Semulang dalam bukunya yang berjudul Tradisi Melaut dan Perubahannya, suku Bajo mempunyai hubungan dengan Kerajaan Johor dan Kerajaan Bone, menjadi cerita pengikat kesatuan etnik Bajo yang menyebar di Kepulauan Nusantara. Suku ini memiliki berbagai sebutan seperti Bajo, Bajau, Sama, atau Same. Suku yang belum diketahui secara pasti asalnya ini terkenal dengan keahliannya menyelam ke dalam lautan hingga 70 meter. Suku Bajo menyelam hanya dengan sekali tarikan nafas. Mereka sama sekali tidak memerlukan baju khusus dan alat bantu pernafasan. Yang mereka pakai hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata. Kehebatan suku Bajo dalam mengarungi laut membuat banyak ilmuwan dunia tertarik untuk membuat penelitian. Salah satunya yaitu sekelompok ilmuwan dari University of Copenhagen dan University of California di Berkeley yang mencoba menguak misteri asal-usul kehebatan suku Bajo yang bermukim di Indonesia. Hasil penelitian itu menyebutkan, limpah orang-orang suku Bajo ternyata lebih besar 50% dibandingkan manusia biasa pada umumnya. Alhasil produksi oksigen di dalam darah orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpah tersebut. Para peneliti juga menyebutkan, keahlian orang Bajo merupakan bentuk dari terjadinya mutasi gen akibat seleksi alam. Hampir seluruh orang Bajo diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut. Orang Bajo berprofesi sebagai nelayan. Keahlian mereka sebagai penjelajah laut terjadi secara turun-temurun. Sejak kecil, anak-anak suku Bajo sudah diajarkan teknik memancing dan menyelam oleh orang tuanya. Mereka menyelam, mencari ikan, gurita, atau makhluk dalam air lainnya. Jadi tidak heran jika keahlian menyelam mereka luar biasa. Orang-orang suku Bajo juga dikenal ramah terhadap pengunjung. Keramahan anak-anak hingga orang dewasa suku Bajo tidak akan terlupakan ketika mendatangi suku ini. Gimana nih, Sobat Fancy mau coba datang ke lokasi tempat tinggal suku Bajo? Di Indonesia, ada berbagai perkampungan masyarakat suku Bajo, seperti di Pulau Nian atau Taman Nasional Bunaken, Pulau Rajuni, hingga tersebar ke Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Suku ini banyak menarik perhatian para ilmuwan untuk mengungkap asal-usul, tradisi, dan perubahannya. Dahulu, masyarakat Bajo terkenal dengan tradisi melautnya yang disebut Mamia Kadialo. Tradisi Mamia Kadialo berupa pengelompokan orang ketika ikut melaut jangka waktu tertentu dan perahu yang digunakan. Ada 3 kelompok tradisi ini, Palilibu, Bapongkai, dan Sasakai. 3 kelompok tersebut memiliki arti masing-masing. Palilibu merupakan kebiasaan melaut menggunakan perahu sope yang digerakkan dayung, melaut hanya dalam 1 atau 2 hari, dan kembali ke permukiman menjual hasil tangkapan dan sebagian dinikmati bersama keluarga. Bapongka atau Bapengi adalah melaut selama beberapa minggu bahkan bulan, menggunakan perahu berukuran besar kurang lebih 4 kali 2 meter yang disebut lepa atau sopek. Kegiatan ini sering mengikut sertakan keluarga, seperti istri dan anak-anak. Bahkan, ada anggota suku Bajo yang melahirkan di atas perahu. Sedangkan,
Sasakai ialah kebiasaan melaut menggunakan beberapa perahu selama beberapa bulan dengan wilayah jelajah antar pulau. Selama kelompok menjalani Mamiaka Diallo, ada pantangan bagi keluarga yang ditinggal maupun mereka yang melaut. Pantangan yang harus mereka hindari antara lain, dilarang membuang sesuatu ke perairan laut, seperti air cucian teripang, arang kayu atau abu dapur, puntung dan abu rokok, air cabai, jahe, dan air perasan jeruk. Serta ada larangan mencuci alat masak, wajan di perairan laut. Air cucian maupun bahan-bahan ini hendaknya ditampung dan dibuang di daratan. Ada pula pantangan untuk memakan daging penyu. Jika dilanggar, bisa mendatangkan malapetaka, bencana badai, gangguan roh jahat, bahkan tidak mendapatkan hasil apa-apa di laut. Penyu dipercaya banyak menolong manusia yang mengalami musibah, karena itu satwa ini tidak boleh dibunuh. Suku Bajo, khususnya generasi tua, masih mempercayai gugusan karang tertentu sebagai tempat bersemayam arwah para leluhur. Orang tua suku Bajo akan melarang anggota keluarga menangkap ikan dan biota laut di sekitar gugusan karang, kecuali terlebih dahulu melakukan ritual tertentu dengan menyiapkan sajian bagi leluhur. Berbagai pantangan itu mengandung nilai pelestarian ekosistem perairan laut dan pesisir. Tradisi penangkapan ikan orang Bajo termasuk di Nian, Sulawesi Utara ini telah mengalami perubahan. Kalau dahulu mereka menangkap ikan sejauh mungkin dan menetap di daerah yang dituju, kini nelayan Bajo Nian telah menetap di kampungnya. Hingga saat ini, asal-usul suku Bajo masih jadi perdebatan. Sebab bisa saja orang Bajo memang berasal dari Barito dan bermigrasi untuk berdagang ke wilayah utara Indonesia di Kepulauan Sulu, Filipina, hingga tersebar ke seluruh Nusantara. Kalau menurut Sobat Vinci gimana nih? Jangan lupa subscribe channel YouTube Travel Fancy Indonesia biar update terus ya. See ya!